Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama yaitu tertulis di dalam buku Almanak HKBP 2025, yaitu di tanggal 28 Agustus 2025, dan sebelumnya itu kita berdoa terlebih dahulu. Tuhanku Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih karunia Tuhan yang selalu ada dan melimpahi hidup kami, sehingga kami Tuhan terpelihara oleh kasih-Mu. Dan pada hari ini Tuhan, kami akan belajar akan firman-Mu, dan bimbing hamba Tuhan menyampaikan firman-Mu Tuhan sesuai dengan kebenaran daripada Tuhan. Ya Yesus, Tuhanku yang Maha Kuasa, kami berserah dan mengucap syukur. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama saudara-saudara yang terkasih, yaitu tertulis di Imamat 26 ayatnya yang ke-5. Jadi kalau dia bahasa Batak yaitu di 3 Musa 26 ayat yang ke-5. Jadi saya bacakan untuk kita. Songon ma molosian kata Batak. Tolu Musa 26 ayat 5. Jadi tukma partauran muna sian tiki pardegion sahatu tiki panapun di perbueni anggur. Utimu se tu tiki panaburut. Jadi panganon muna ma sagu-sagu muna meradu usurat jala mersonang-sonang hamu meringan di tado unai. Di bahasa Indonesia, lamanya musim mengerik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman tentram. Demikian saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan itu. Jadi ini adalah janji Tuhan bagi orang yang hidupnya berkenan di hadap Tuhan, yang hidupnya benar-benar taat dan setia di hadapan Tuhan. Kalau kita baca di ayat yang pertama, yaitu judulnya berkat. Jadi berkat itu mengalir dalam setiap manusia itu karena ia setia di dalam perjanjiannya bersama Tuhan. Hidup yang setia dan taat akan kebenaran firman Tuhan, ia mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang dimana Tuhan Allah yang Maha Kuasa itu yang telah turun menjadi sama seperti kita manusia, yaitu dengan tubuh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan darahnya tertumpah untuk menebus dosa kita supaya kita menjadi miliknya dan hidup kita diubahkan supaya baru sesuai dengan perkenanan Tuhan. Dan dari situ Tuhan Yesus Kristus yang telah mati, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, dan ia menurunkan Roh Kudus untuk menjadi penghibur bagi hidup kita di dalam dunia yang fana ini saat ini, dengan menemani kita karena kita telah menjadi milik pusakanya, milik kepunyaannya yang telah ditebus dengan harganya yang mahal, sehingga kita menjadi budak beliannya yang sesungguhnya. Oleh karena itu saudara-saudara terkasih, kita status sebagai miliknya Tuhan, bukan lagi kita miliknya kita, tapi kita telah ditebus menjadi milik kepunyaan Tuhan. Berarti Tuhan berhak atas hidup kita. Dan oleh karena itu janji Tuhan itu akan mengalir dalam hidup kita jikalau kita setia dan taat akan segala peraturan dan ketetapan Tuhan yang tertera di dalam buku kitab suci kita ini, supaya kita hidup sesuai dengan
perkenanan Tuhan dan menurut hati kita yang dimana Roh Kudus memimpin hidup kita supaya kita taat dengan pimpinan hati nurani yang daripada Tuhan, yaitu Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih, itulah hidup yang sesungguhnya yang harus dimiliki oleh pengikut Kristus. Berkat itu akan mengalir seperti air mengalir. Jikalau kita yang dimana kita memiliki kasih kesetiaan kepada Tuhan, berkat itu akan mengalir seperti air yang mengalir. Jikalau hidup kita berkenan dan setia akan segala perkenanan Tuhan. Jadi jelas berkat akan mengalir, akan memenuhi hidup kita dan akan mencukupi hidup kita. Ketika kita tidak meminta pun Tuhan telah sediakan. Karena apa? Karena kita sebagai hamba setia kepadanya. Jadi dalam firman ini Tuhan katakan bahwa lamanya musim mengerik bagimu akan sampai kepada musim memetik. Artinya tidak ada bagi kita kekhawatiran. Apapun suasana di dalam kehidupan kita, baik pada waktu paceklik sampai pada waktu musimnya, baik pada waktu menabur sampai pada waktu musim selanjutnya, Tuhan tetap sediakan segala kebutuhan hidup kita. Tuhan tetap janjikan segala kebutuhan kita. Tuhan tetap berikan jalannya supaya kita tidak kekurangan. Artinya Tuhan selalu sedia untuk apa yang kita butuhkan jikalau hidup kita taat dan setia kepada Tuhan. Seperti bangsa Israel yang tidak pernah kekurangan apapun walaupun mereka merasa sepertinya hidupnya susah, tetapi di dalam penyertaan Tuhan melalui hambanya Musa ketika mereka keluar dari Mesir sampai ke tanah Kanaan, perjalanan yang memerlukan waktu 40 tahun dan mereka mengalami penyertaan Tuhan. Demikian juga kita, saudara-saudara terkasih, kita yang hidupnya dituntun oleh Tuhan, secara tidak langsung kita merasakan pemeliharaan Tuhan. Dan oleh karena itu, saudara-saudara terkasih, amang-inang sekalian, kita harus sadari bahwa kita benar-benar dipelihara Tuhan. Sebelum itu, kita ambil bagian untuk sadar diri dan kita tertegun bahwa Tuhan benar-benar ada bersama kita dan kita panjatkan puji syukur dan kemuliaan bagi Tuhan setiap waktu kita. Apapun yang kita perbuat dalam hidup kita, apapun yang kita lakukan dalam hidup kita, kiranya itu berkenan di hadapan Tuhan. Jauhkan segala kejahatan dari hidup kita. Jauhkan segala pikiran yang kotor dari hidup kita. Jauhkan dari segala hal-hal yang negatif pada hidup kita. Kita utamakan Tuhan dalam pikiran kita. Kita andalkan Tuhan dalam pikiran kita. Maka pikiran kita menjadi pikiran yang baik. Dan ketika pikiran kita baik, Tuhan ada bersama kita. Apapun yang kita lakukan berhasil. Itu janji Tuhan bagi kita, saudara-saudara terkasih. Setiap orang yang hidupnya tekun di dalam Tuhan tidak akan kekurangan. Apapun yang akan dia perbuatnya berhasil. Dan oleh karena itu, saudara-saudara terkasih, hiduplah kita di dalam Tuhan. Hiduplah kita selalu setia dalam Tuhan karena kita menjadi milik punyaan Tuhan yang dimana kita adalah budak beliannya yang dibeli dengan harga mahal, yaitu dengan darah Yesus Kristus yang tercurah dari kayu salib mati untuk kita. Itu mahal, saudara-saudara terkasih, dan hargailah itu. Hiduplah seturut dengan kehendak Tuhan. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami, selalu menyertai kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu. Pimpin kami selalu Tuhan dan bukalah setiap jalan-jalan yang buntu dalam hidup kami. Seperti Tuhan membelah laut bagi Israel, semua tidak ada jalan yang buntu di hadapan Tuhan. Demikian juga kami Tuhan, semuanya akan terbuka jalan bagi kami. Dimuliakanlah nama Tuhan, ditinggikanlah Engkau selalu Yesus Tuhan, dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa
dan persekutuan Roh Kudus yang selalu ada menyertai kami sekalian. Amin.